Oke, halo guys, ketemu lagi sama saya Riris di channel Park Saloy. Untuk video kali ini, saya akan share kata-kata bijak tentang pertemanan ya. Buat teman-teman yang saat ini punya bestinya gitu ya, tempat kalian mencurahkan semua isi hati gitu ya. Teman rasa saudara, ini kata-kata buat teman baik kalian ini ya. Oke. Kita punya 3 kata-kata. Pertemanan memang sekeren itu ya. Punya bestie itu emang sekeren itu gitu. Bahkan kita menganggap ini orang lebih dari saudara gitu ya. Seseorang yang selalu mendengarkan keluh kesah kita, bahkan kita bisa bercerita apa aja kepadanya gitu. Nah, teman-teman yang punya teman sejati kayak gini, semoga kalian berbahagia, semoga pertemanan yang kalian jalin ini sampai jannah ya. Oke, kita langsung saja. Kita punya 3 kata-kata seperti biasa. Ini buat kalian, buat teman-teman baik ya. Oke, yang pertama, seorang teman sejati adalah yang dapat mendengarkan lagu di dalam hatimu, lalu akan menyanyikan kembali tak kala kau lupa akan bait-baitnya. Seorang teman sejati adalah yang dapat mendengarkan lagu di dalam hatimu, lalu akan menyanyikan kembali tak kala kau lupa akan bait-baitnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan pernah memiliki seorang teman jika kita mengharapkan seorang tanpa kesalahan. Kita tidak akan pernah memiliki seorang teman jika kita mengharapkan seseorang tanpa kesalahan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, lihatlah teman yang berada di atas agar terinspirasi. Lalu lihatlah teman yang sedang berada di bawah agar kita lebih bersyukur. Lihatlah teman yang berada di atas agar kita terinspirasi. Lalu lihatlah teman yang sedang berada di bawah agar kita lebih bersyukur. Oke, itu adalah 3 kata-kata buat teman ya, buat pertemanan. Oke, yaudah kita obrolin 3 kata-kata ini ya. Yang pertama, seorang teman sejati adalah yang dapat mendengarkan lagu di dalam hatimu, lalu akan menyanyikan kembali tak kala kau lupa akan bait-baitnya. Ya, teman sejati ini adalah orang yang bahkan bisa dibilang tahu isi dalammu kayak apa gitu ya, tahu isi hatimu kayak apa, orang seperti apa kamu. Dia bahkan untuk hal-hal kecil aja dia lebih tahu dibandingkan pacarmu, pasanganmu, mungkin dia lebih tahu gitu. Misal nih, banyak misalnya betapa rewelnya kamu, dia lebih tahu gitu ya, karena di depan matanya ini tidak ada pencitraan sama sekali ya. Kamu bahkan bisa tampil apa adanya di depan teman sejatimu ini. Kamu bahkan bisa ngobrolin banyak hal yang tidak bisa kamu omongkan di depan orang lain gitu. Jadi seseorang teman sejati ini lebih mengenalmu ya. Orang ini akan jadi orang yang pertama mengingatkanmu ketika kau melakukan hal-hal yang tidak baik ya, ketika lagu yang kau lantunkan itu false gitu ya, lagu yang kau nyanyikan itu sumbang, atau bahkan kau lupa liriknya gitu ya. Dia adalah orang yang pertama yang akan menyanyikan kembali bait-bait lagu yang kau lupakan itu. Jadi maksudnya ketika kau melakukan kesalahan, ketika kau melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, orang ini adalah orang yang pertama yang mengingatkan. Orang ini adalah orang yang selalu tidak lelah untuk mengatakan ini tidak baik, kamu jangan kayak gitu, kamu bisa lebih baik dari itu. Nah, orang ini akan selalu mengingatkanmu, jangan justru ketika diingatkan oleh bestimu ini kamu malah marah gitu ya, ketika kamu melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Kamu bahkan nggak mau ngubungin dia misalnya gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Karena sahabat sejati itu
ya segitunya ya, segitu sayangnya dengan kamu gitu. Jadi ketika kamu melenceng dari jalurmu gitu, jadi dia adalah orang yang pertama yang selalu akan mengingatkanmu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita tidak akan pernah memiliki seorang teman jika kita mengharapkan seseorang tanpa kesalahan. Nih, benar banget. Mau sedekat apapun kalian dengan teman baik kalian sekarang ini, pasti pernah suatu hari itu berselisih ya, berselisih paham. Bahkan untuk hal yang sederhana, kalian mungkin bahkan berselisih untuk menentukan make baju apa malam ini untuk jalan bareng gitu, ataupun bahkan mesti makan apa, kita makan siang apa kita ini gitu, bahkan untuk hal-hal kayak gini. Jadi jangan mengharapkan sempurna ya, jangan mengharapkan seseorang itu baik aja terus, karena kalau misalnya kita berpikiran kayak gitu, maka kita tidak akan punya banyak teman. Berteman itu jangan pilih-pilih, mau siapapun dia, mau seperti apapun dia gitu ya. Jadi nggak usah pilih-pilih. Contoh nih gitu ya, buat siapapun lah singkatnya gitu ya, kita nggak mesti harus milih ini anak Badung banget, ini anak cupu banget gitu, ataupun apalah klasifikasi yang teman-teman kelompokkan gitu. Kita boleh berteman dengan siapa saja ya, mau dengan preman sekalipun, mau dengan siapapun lah singkatnya ya, dari yang paling bawah menurut kalian gitu, ataupun yang sampai yang paling tinggi. Bertemanlah dengan banyak orang, jangan pilih-pilih, jangan mengelompokkan mereka. Wah, aku harus temenan sama orang-orang kayak gini, harus pendidikannya kayak gini, dia harus kaya. Waduh, jangan kayak gitu. Karena makin banyak teman, makin banyak rezeki ya. Teman-temanmu ini bahkan bisa membantumu di saat-saat yang tidak kamu sangka gitu ya. Contoh nih, kita temenan sama preman gitu ya. Kita temenan sama preman bukan berarti kita juga harus ikut-ikutan badung gitu ya. Kita juga harus ikut-ikutan kalau misalnya mau tawuran, ikut tawuran, nggak harus kayak gitu ya. Berhubungan baik dengan orang itu, menjalin silaturahmi itu adalah salah satu untuk membuka jalan rezeki. Jadi jangan pilih-pilih orang. Untuk yang sama preman tadi, kita boleh berteman dengan mereka, tunjukkan dirimu apa adanya. Kamu boleh bilang kayak gini, aku senang berteman denganmu, tapi kalau misalnya untuk urusan hal-hal yang tidak kena di hatiku, maka aku tidak akan kulakukan gitu. Dan siapapun lah ya, siapapun boleh gitu ya, karena mungkin saat ini teman-teman menemukan orang-orang yang menurut kalian itu berada di titik yang paling bawah gitu ya, titik-titik yang wah ini anak Badung banget, ini anak kayaknya nggak bakalan bisa maju, mungkin mikir kayak gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin bisa saja nih ya, teman-teman yang kita lihat saat ini seolah-olah tidak punya kesempatan gitu ya untuk menjadi lebih baik, gitu, justru di masa akan datang mereka ini justru menjadi lebih baik, lebih lagi baiknya gitu ya. Jadi jangan membatasi dirimu untuk berteman, singkatnya ya. Jangan pilih-pilih teman, karena kalau misalnya kamu mengharapkan seseorang itu tanpa celah, tanpa kesalahan, maka kamu tidak akan punya banyak teman. Kamu tidak akan mempunyai seorang teman ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, lihatlah teman yang berada di atas agar kita terinspirasi. Lalu lihatlah teman yang sudah berada di bawah agar kita lebih bersyukur. Nih, kita pasti punya orang-orang terdekat kita di sekeliling kita yang menurut kita paling sukses di antara kita semuanya ya. Jadi pandang dia, jadikan dia salah satu cambuk untuk mengatakan pada diri sendiri, aku juga bisa jadi yang terbaik seperti dia. Aku juga bisa loh seperti dia. Aku mengenal dia ini melebihi dari siapapun.
Jadi kita juga bisa ngebayangin gitu ya, bagaimana cara dia berusaha sampai dia berada di titik ini gitu. Tidak ada salahnya untuk bertanya dengannya apa yang harus dilakukan agar bisa seperti dia. Minta pendapatnya untuk apa saja yang akan kita lakukan agar bisa sukses juga seperti dia, berada di titik yang dia capai saat ini. Minta saran-saran darinya. Itu bukan merendahkan kita, nggak banget ya, bahkan justru itu adalah bentuk betapa kita menghargai dia gitu ya. Dan percayalah, orang ini juga akan menghargai kita ya, orang-orang yang seperti yang berada di sekitarmu, yang sedang berada di atas ini. Ketika kau bertanya dengan tulus apa saja yang harus dilakukan, dia juga akan jadi orang pertama yang menjadi support sistemmu ya. Lalu lihatlah teman yang sedang berada di bawah agar kita lebih bersyukur nih. Jadi ketika kita lihat teman-teman kita yang mungkin hari ini bahkan mengalami kemunduran gitu ya, dia tidak bisa, seolah-olah tidak bisa bangkit dari segala keterpurukannya gitu. Pandangi dirimu, lihat di cermin, kamu pandangi dirimu gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidupmu, kamu stagnan aja gitu ya, kamu harusnya lebih bersyukur gitu ya. Mulai tata lagi mimpi-mimpimu, karena masih banyak orang-orang yang di sekitar kita yang bahkan justru mengalami kemunduran ya. Jadi di saat kau merasa lemah, di saat kau merasa ya nggak punya apa-apa gitu ya, berdirilah di depan cermin, lalu kau pandangi orang yang berada di dalam cermin itu. Kau tatap matanya dalam-dalam gitu ya, kau temukan lagi semuanya gitu, hal-hal yang menurut kamu keren di dirimu gitu. Lalu ingat dengan orang-orang yang tadi berada di titik kemunduran, jadi buatlah mereka itu sebagai titik agar kamu lebih bersyukur untuk apa yang kamu punya saat ini. Nah, singkatnya kayak gitu ya. Oke, itu adalah 3 kata-kata tentang pertemanan, tentang persahabatan, tentang teman sejati. Semoga teman-teman kata-kata yang saya sampaikan ini juga sama membekasnya seperti saya. Dan jangan lupa ambil handphonenya, bikin status WA dan share kemana aja. Oke, saya rasa video kali ini cukup. Semoga terhibur dan menginspirasi. Dadah, I love you, dadah.